Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan atau mempresentasikan terkait materi yang memang sedang saya pelajari dan eh, menjadi salah satu topik yang menurut saya menarik untuk dibahas. Disclaimer, saya bukan ahli atau akademisi, dosen dan lain sebagainya. Jadi saya juga sangat membuka kesempatan bagi para penonton video ini gitu untuk memberikan kritik, saran, masukan maupun koreksi apabila terdapat kesalahan. Gitu. Sebelum saya mulai, mungkin teman-teman sering mendengar gitu, sering menemukan kata-kata manajemen. Sering digunakan menjadi nama, mungkin ada ilmunya, sekolah manajemen atau manajemen yang lain gitu. Cuman sebenarnya kita benar-benar tahu nggak sih apa itu manajemen, gimana manajemen itu bekerja dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi manajemen, seberapa penting manajemen gitu. Nah, saya akan coba menggambarkan pada kesempatan kali ini tentang hal-hal tersebut. Nah, jadi ini adalah gambaran umum tentang manajemen. Agenda hari ini atau agenda materi ini, yang pertama tentu tentang apa itu manajemen. Jadi ngebahas pengertiannya manajemen. Yang kedua adalah manajemen sebagai seni. Nah, itu jadi kalau mungkin sekarang bingung loh kenapa manajemen jadi seni gitu. Nanti akan dijelaskan manajemen sebagai proses. Kenapa sih manajemen itu penting? Fungsi dari manajemen dan orang yang melakukan fungsi manajemen. Kita mulai dari apa itu manajemen. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Jadi kalau tadi di awal ada penjelasan tentang manajemen ada sebagai seni, ya ini karena ada pengertiannya, ada yang mengartikan manajemen sebagai seni, yaitu adalah Mary Parker Follett. Selanjutnya, menurut Gore Robitaille, manajemen sebuah proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Menurut Ricky Griffin, manajemen adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Menurut ketiga pengertian ini, yaitu tadi ada manajemen sebagai seni, ada manajemen sebagai proses. Nah, kita harus tahu nih bedanya gitu. Kira-kira maksudnya apa sih manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses? Di sini juga ada kata-kata efektif dan efisien gitu. Ada kata-kata efektif dan efisien agar dapat mengkontrol sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif, secara efektif dan efisien. Nanti juga kita akan bahas apa sih kira-kira efektif dan efisien. Kenapa ini penting untuk dibahas? Ya karena manajemen akan ngomongin tentang itu. Manajemen akan berbicara banyak soal apa yang kita lakukan ya harus efektif dan efisien. Pertanyaan selanjutnya apa efektif dan efisien itu? Efektif dan efisien. Nah, ini saya ambil dari beberapa pendapat. Menurut Hidayat, dikutip tahun 1986, menjelaskan efektif adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan target, melihat dan menyatakan seberapa besar sebuah target telah dicapai. Target di sini menjelaskan mengenai kuantitas dan kualitas, dan juga waktu. Jika target yang dicapai memiliki persentase yang besar, maka efektivitasnya juga akan besar dan sebaliknya. Kalau efisien, menurut Mulyadi, efisien adalah suatu ketetapan cara. Cara yang dimaksud adalah sebuah usaha atau kerja untuk menjalankan sesuatu, akan tetapi tanpa harus membuang tenaga, waktu, dan biaya.
Kalau saya boleh menganalogikan, silahkan teman-teman dikoreksi, ditambahkan atau ditanggapi. Misalnya saya akan ngambil contohnya adalah perusahaan. Mereka mengeluarkan cost gitu, cost biaya, cost tenaga kerja dan lain sebagainya adalah 10. Artinya mereka mengharapkan mendapatkan lebih dari 10. Begitu logikanya. Karena tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kenapa perlu ada manajemen? Yaitu tadi, biar efektif dan efisien. Kalau sebelumnya tidak dikelola atau di-manage atau diatur itu usaha yang dikeluarkan baik waktu, biaya, dan tenaganya adalah 10, harapannya setelah di-manage, setelah diatur, setelah dikelola, usaha yang dikeluarkan berkurang menjadi 8 misalnya. Tapi mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Begitu kira-kira. Jadi efisien dan efektif adalah bukan berarti kita menghambat pengeluaran, menghambat penggunaan biaya dan lain sebagainya, tapi biaya yang digunakan, misalnya kalau ngambil contoh biaya, digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan peruntukannya. Agar apa? Ya itu tadi, biar efisien. Kalau nggak efisien, nanti pengeluarannya membesar, keuntungan perusahaan berkurang, tidak sampai tujuan. Jadi intinya gitu, sampai tujuan menggunakan tenaga usaha yang paling sedikit, tapi kita tetap sampai tujuan. Gitu kira-kira. Selanjutnya, manajemen sebagai seni. Nah, tadi kan sempat ya disinggung terkait manajemen sebagai seni. Kenapa sih manajemen diumpamakannya begitu sebagai seni? Kita tahu kalau seni itu adalah butuh juga pengetahuan praktis atau butuh latihan begitu. Setiap seni membutuhkan pengetahuan praktis sehingga belajar teori saja tidak cukup. Ya, ambil contohnya adalah saat kita melatih terus untuk melukis, untuk menggambar, ya gambarnya kan akan menjadi lebih bagus, lebih indah begitu. Nah, itu juga begitu juga dengan manajemen. Manajemen adalah ilmu atau kemampuan yang juga harus terus dilatih nih, baik untuk diri sendiri gitu misalnya, atau misalnya mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, atau terus mengasah atau mentoring dan lain sebagainya gitu. Jadi harus tetap terus dilatih. Kalau hanya belajar, hanya kita membaca gitu, ya hanya sebagai ilmu, tapi kita nggak tahu prakteknya gitu. Selanjutnya adalah personal skill atau keterampilan pribadi. Meskipun dasar teori mungkin sama untuk setiap seniman, tetapi masing-masing memiliki gaya dan pendekatan sendiri terhadap pekerjaannya. Anggaplah seorang seniman punya ilmu atau teori menggambar lingkaran. Semuanya sama, lingkaran bentuknya sama. Tapi saat diolah, tiap seniman atau ya setiap manajer punya pendekatannya masing-masing. Ada yang mengolah lingkaran menjadi matahari, mengolah lingkaran menjadi bentuk wajah dan lain sebagainya. Nah, itu balik lagi ke personal atau ke kemampuan masing-masing gitu. Pendekatannya mau jadi kayak gimana. Sama juga dengan manajemen. Saat seseorang menerapkan manajemen mungkin ke satu perusahaan, atau bahkan yang paling dekat ya ke dirinya sendiri gitu ya, pendekatannya tiap-tiap orang juga akan berbeda. Itu kenapa manajemen bisa dianggap atau diumpamakan sebagai seni. Kreativitas. Setiap seniman memiliki elemen kreativitas yang sejalan. Itulah sebab ia bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yang membutuhkan kombinasi kecerdasan dan imajinasi. Sama mungkin teman-teman saat melakukan manajemen, saat melakukan manajerial, saat teman-teman jadi manajer, ya balik lagi ke kreativitas itu ya dibutuhkan juga. Makanya kenapa manajemen ya diumpamakan sebagai seni ya. Manajemen juga butuh kreativitas. Jadi nggak cuma kita ngomongin soal SOP gitu ya, prosedurnya seperti apa, tapi juga butuh kreativitas yang tidak melanggar batas dan aturan begitu. Selanjutnya adalah kesempurnaan melalui latihan atau
practice make perfect. Setiap manajer pasti pernah, atau ya setiap dalam pengelolaan apapun pasti juga pernah ketemu yang namanya gagal, ketemu yang namanya jalan buntu. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya terus dilatih, sama seperti poin pertama, dilatih, mengelola itu juga perlu dilatih, ya terus menerus continue, ya akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik gitu, karena dia sudah tahu, dapat pembelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Makanya kenapa ya itu tadi, manajemen diumpamakan sebagai seni. Dan yang kelima adalah berorientasi pada tujuan. Setiap seniman atau setiap seni berorientasi pada hasil karena berusaha mencapai hasil yang konkret. Sama seperti manajemen. Manajemen diperlukan, digunakan untuk apa? Untuk menuju suatu tujuan, untuk memenuhi suatu target. Sama seperti seni. Seni hasilnya adalah keindahan gitu. Hasilnya adalah estetik dan lain sebagainya. Sama dengan manajemen. Saat menggunakan manajemen diharapkan ya orientasinya pada hasilnya nanti gitu. Entah tujuannya, entah labanya, entah pencapaian dan lain sebagainya. Itu kira-kira kenapa manajemen tadi diumpamakan juga sebagai seni. Selanjutnya tadi di pengertian kita baca manajemen sebagai proses. Kenapa manajemen diartikan sebagai sebuah proses? Manajemen adalah proses sosial. Karena faktor manusia adalah yang paling penting di antara faktor-faktor lain. Maka manajemen berkaitan dengan pengembangan hubungan antar orang-orang. Adalah tugas manajemen untuk membuat interaksi antar orang-orang produktif dan berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai proses, ya kalau tadi sebagai proses sosial adalah gimana caranya mengelola manusianya. Bagaimana ya karena manusia dijelaskan menjadi faktor yang paling penting. Kalau kita punya sumber daya, kita punya ibaratnya, kita punya mesin yang bagus, kita punya bahan baku yang banyak, yang bagus, kualitasnya juga bagus. Tapi saat orang-orangnya atau sumber dayanya tidak dapat memanfaatkan itu dan tidak dikelola, ya artinya nggak jadi apa-apa gitu. Artinya nggak akan sampai tujuan, balik lagi ke tujuan. Selanjutnya adalah manajemen adalah proses integrasi. Manajemen melakukan pekerjaan menyatukan sumber daya fisik dan keuangan manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, merupakan fungsi penting untuk membawa keselarasan antar berbagai faktor. Oke, diceritain lagi misalnya manpowernya sudah bagus, manajemen orang-orangnya sudah bagus, sumber dayanya sudah bagus, tapi tidak diikuti dengan sumber daya atau enggak dengan manajemen operasi gitu. Jadi bikinnya ngasal, bikinnya alurnya tidak terbentuk, pengiriman barangnya tidak terbentuk, ya sama aja, semuanya juga jadi sia-sia. Nah itu kenapa manajemen adalah proses integrasi, karena dari masing-masing fungsi harus sama nih tujuannya kemana, harus sudah tertata atau sudah teratur. Biar yang terakhir, manajemen adalah proses berkelanjutan. Kalau sudah diintegrasi akan berkelanjutan terus sampai akhirnya nanti mencapai tujuan. Manajemen adalah proses berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan terus-menerusnya mengidentifikasi masalah dan memecahkan dengan mengambil langkah-langkah yang memadai. Ini adalah proses yang sedang berlangsung. Sudah punya manpower yang bagus, sudah punya sumber daya yang bagus, sudah terintegrasi, tapi juga harus berkelanjutan. Berkelanjutan artinya terus-menerus dikelola, terus-menerus diidentifikasi kalau ada masalah, terus-menerus dikontrol.
bagaimana cara memecahkan masalah, bagaimana semua aspek tetap harmonis gitu. Kenapa manajemen penting? Dari semua penjabaran yang tadi, balik lagi pertanyaannya. Kenapa sih manajemen penting? Ini modelnya adalah diskusi, jadi barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat atau sanggahan gitu, silahkan. Yang pertama adalah membantu dalam mencapai tujuan. Ini jelas. Kalau nggak diatur, kalau tidak disetting, ya untuk mencapai tujuan ya tujuannya jadinya buram atau abu-abu, jadinya bisa kemana aja gitu. Kenapa manajemen penting? Untuk membantu dalam mencapai tujuan. Iya, jelas. Kenapa manajemen penting? Karena pemanfaatan sumber daya secara optimal. Karena sumber daya ada yang terbatas dan tidak terbatas. Sumber daya yang tidak terbatas itu juga perlu dikelola. Ya jelas gitu. Kalau tidak dikelola ya jadinya sia-sia. Apalagi sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang terbatas misalnya adalah para pekerja gitu, karyawan. Ya harus dikelola. Kenapa? Kebayang kalau misalnya jam kerjanya nggak diatur, kalau lingkungannya nggak diatur, organisasinya nggak diatur, kinerjanya nanti menurun, kualitas kerjanya menurun, berpengaruh ke produktivitas misalnya, berpengaruh juga ke hasil produknya misalnya kalau barang maupun jasa. Nanti barang dan jasanya tidak optimal, berpengaruh kepada penjualan mengurangi laba, yang akhirnya tidak sampai ke tujuan, tidak sampai ke target. Itu jadi ya penting. Kenapa? Ya sumber daya itu terbatas, harus di manage gitu. Kebayang kalau nggak di manage akan menjadi chaos gitu ya, si organisasinya atau si perusahaan dan lain sebagainya. Yang tiga adalah kenapa manajemen penting? Mengurangi biaya. Kalau jadi apapun yang sudah dikelola misalnya keuangan. Contohnya, bulan ini kita ngeluarin 100 juta dengan hasil sekian. Coba kalau dikelola, bisa nggak lebih kecil dari 100 juta tapi mendapatkan hasil yang lebih maksimal? Sudah dikelola. Kemudian tahun berikutnya sama. Dicoba lagi, dikelola lagi, diidentifikasi lagi. Ada masalah nggak di situ? Kira-kira ada perubahan nggak sama pasarnya? Ada perubahan nggak sama kebiasaan dan lain sebagainya? Itu bisa menjadi salah satu fungsi atau pentingnya untuk mengurangi biaya. Kenapa manajemen penting? Untuk membangun organisasi yang sehat. Itu tadi yang sudah dijelaskan. Kebayang kalau misalnya komunikasinya nggak dikelola, terus orang-orang yang kerjanya nggak dikelola, sumber dayanya nggak dikelola, ya gimana menjadi organisasi yang sehat, yang saling berkesinambungan atau terintegrasi tadi bahasanya gitu. Yang kelima ya, kenapa manajemen penting? Menetapkan equilibrium. Nah ini saya kutip dari Management Study Guide. Equilibrium ini adalah menciptakan suatu organisasi atau perusahaan yang tahan terhadap krisis. Jadi saat krisis terjadi, karena perusahaannya sudah dikelola dengan baik, sudah memiliki daya tahan atas masalah gitu, karena terus dikelola. Kalau ada masalah ini dikomunikasikan, mencari solusi dan lain sebagainya, dan itu sudah menjadi kebiasaan organisasi. Ya, saat ada krisis akan terdampak, tapi mereka bisa mengelola gitu, bisa melakukan perubahan secepat mungkin. Karena itu tadi, karena sudah ada sistemnya, sudah dikelola dengan baik gitu. Yang terakhir, kenapa manajemen penting? Yaitu saya kutip juga sebagai bentuk esensial untuk kemakmuran masyarakat. Kalau misalnya
saya ngambil contohnya adalah karyawannya gitu misalnya. Kalau karyawannya sudah memiliki pengelolaan waktu kerja yang baik, benefit yang baik, diharapkan meningkatkan juga taraf hidup gitu. Meningkatkan taraf hidup nanti berpengaruh ke kemakmuran masyarakat gitulah kurang lebih. Jadi akan terus merambat gitu si kebaikannya gitulah ibaratnya. Kira-kira selanjutnya apa aja yang bisa diatur? Sebenarnya banyak banget. Kalau misalnya kita ngomong dari perusahaan gitu, ya jelas ada manajemen keuangan, ada manajemen produksi, sumber daya manusia, pemasaran, strategi, operasi, distribusi, resiko. Semua itu harus dikelola, harus diatur. Gitu biar apa? Biar terintegrasi, biar sinergis satu sama yang lain. Ini misalnya perusahaan. Terus manajemen juga semakin lama kan semakin berkembang. Contohnya misalnya kita sekarang ngomongin yang dunia IT deh gitu. Ya harus dikelola. Apanya yang dikelola? Pekerjaannya. Makanya muncullah manajemen proyek gitu. Muncullah fungsi-fungsi manajemen yang diadaptasi dalam bentuk untuk mengakomodir segala aktivitas dalam bidang IT misalnya. Terus misalnya pertanian, oh ya jelas pertanian, manajemen pangan, manajemen pupuk, manajemen distribusi dan lain sebagainya, itu semua manajemen. Jadi itu tadi kenapa manajemen menarik, karena sebenarnya ada di semua lini gitu manajemen ini gitu. Jadi luas gitu ilmunya, walaupun memang manajemen keuangan sendiri ada fokusnya sendiri, memecah semua ada teori keuangannya, ada teori investasi dan lain sebagainya, itu bagian dari manajemen gitu. Jadi semakin menjurus, semakin berusaha untuk mengatur atau mengelola bagian-bagian terkecil dari perusahaan, organisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi kita sudah ngomong manajemen gitu, manajemen yang umum gitu. Nah, sekarang fungsi, kalau tadi ngomongin berapa penting, kalau ini fungsinya dari manajemen tuh apa? Sebenarnya dari yang tadi awal tuh, dari pengertiannya udah mulai ada infonya tuh, udah ada bocorannya. Menurut George and Jerry, ada 4 fungsi dasar manajemen: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian. Ini mungkin kalau bisa dibilang adalah fungsi manajemen yang umum digunakan gitu. Kita bikin rencana, kita organisasikan, kita kasih info gitu, kita buat tujuannya sama ke semuanya, ke semua stakeholdernya. Kita kerjakan, setelah kita kerjakan apa? Kita kontrol. Ada juga beberapa nanti ada juga setelah controlling nanti adalah evaluasi dan lain sebagainya. Itu terus berkembang gitu, tergantung mau ngambil yang mana gitu. Nah, menurut Henry Fayol, mengelola adalah meramalkan dan merencanakan, mengatur, memerintah, dan mengendalikan. Kalau di sini ada yang ditambahkan adalah meramalkan atau forecasting. Itu juga ada di ilmu manajemen. Luas sekali ilmu manajemen, nanti bisa juga beririsan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Menurut Luther Gulick telah memberikan kata kunci POSDCORB. Nah, ini lebih panjang nih. Kalau yang tadi George Jerry itu POAC, ternyata terus dikembangkan lagi. Jadi ya ini, P-nya adalah planning, O-nya adalah organizing, S-nya adalah staffing, D-nya adalah directing, Co-nya adalah koordinasi, R-nya untuk reporting, dan B untuk budgeting. Kapan, pertanyaan selanjutnya adalah kapan ini digunakan? Yaitu balik lagi ke kasusnya. Kalau kamu bikinnya di keuangan, ya cari yang paling cocok dengan keuangan. Kalau di operasi, ya cari yang paling cocok dengan operasi, dengan manajemen operasi gitu misalnya.
di SDM ya, cari yang paling cocok dengan SDM yang bisa mengakomodir semua kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah Cons dan O'Donnell mengemukakan, yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Balik lagi terus definisinya ya, fungsi manajemen ya macam-macam, cuman paling gampang yang diingat yang yaitu itu dulu aja, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nanti kan dari planning juga bisa berkembang lagi, dari organizing bisa berkembang lagi ya, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan gitu. Tadi kita udah ngomongin manajemen, fungsinya, kenapa penting, kegunaannya dan lain sebagainya. Kira-kira yang akan menjalankan semua fungsi itu siapa? Disebut manajer. Apakah, pertanyaan selanjutnya gitu yang terpikir, apakah manajer ini adalah orang-orang yang hanya orang-orang yang punya kedudukan tinggi gitu, punya jabatan tinggi? Menurut saya pribadi enggak. Ya, kita ini adalah manajer untuk diri kita sendiri. Kita membuat rencana untuk diri kita sendiri. Kita melakukan rencana untuk diri kita sendiri misalnya. Kita kontrol sudah sejauh mana usaha ini sampai ke cita-cita, atau ya cita-cita lah ngomongnya, untuk cita-cita kita sendiri. Ya itu tadi, kita adalah manajer untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ngomongnya manajer hanya notabene-nya hanya untuk orang-orang yang punya jabatan atau kedudukan, ya enggak juga. Kita juga manajer untuk diri kita sendiri gitu, yang paling gampang. Nah, menurut Kimball and Kimball, manajer adalah merupakan seseorang yang terdiri dari keseluruhan fungsi serta tugas yang meliputi sebuah sistem penyusunan, pembiayaan, penyediaan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, ini contoh, maksudnya pendekatannya adalah pada sebuah organisasi gitu, perusahaan. Menurut James Toner, manajer adalah seorang yang melakukan segala perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dari anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melakukan perencanaan kuncinya, melakukan proses pengorganisasian dan pengarahan serta pengawasan dari anggota untuk mencapai tujuan. Dari James Toner itu kurang lebih. Menurut Siagian, Dr. Siagian, orang yang memiliki sebuah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerja orang lain. Di sini dari beberapa definisi ini ada penggunaan kata usaha-usaha dari para anggota organisasi melalui tindakan kerja orang lain gitu. Nah, manajer seolah-olah adalah memprogram orang lain bekerja orang lain untuk bekerja biar mencapai tujuan. Nah, itu jadi sebenarnya kalau mau ngomong programmer ya, bukan programmer kali ya, kalau programmer kayak lebih ke coding, tapi orang yang melakukan pengaturan aktivitas gitu kali, pengaturan aktivitas terhadap orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi ya programmer lah, jadi dia memprogram, misalnya bagian produksi di sama manajernya di program, oke, kerjanya dikelola seperti ini sampai hasilnya ini. Kalau programmer menyelipkan kodenya pada komputer agar mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginannya, ya sama, manajer juga sama, menyisipkan sesuatu pekerjaan, nggak kesannya nyuruh gitu ya, emang begitu gitu ke karyawannya untuk mengerjakan sesuatu
untuk mencapai tujuan perusahaan begitu. Oke. Kurang lebih udah 30 menit kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, saya bukan dosen, pengajar, atau akademisi, atau apapun, atau ahli gitu ya. Jadi sangat ditunggu kritik, saran, masukan, koreksi, tanggapan. Barangkali ada materi yang tidak sesuai, penyampaian yang tidak sesuai, atau apapun yang tidak sesuai, silahkan mau minta daftar pustakanya, mau minta sumbernya dari mana, silahkan nanti saya kirimkan. Bisa kontak saya di yaitu channel-channel yang sudah saya sediakan. Akhir kata, saya pamit. Semoga ada manfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.